Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan membahas mengenai rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke, yang pertama, dengan kita memisalkan ya. Di sini Bapak misalkan alfa plus beta itu sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B, maka kita peroleh ketika nilai alfa plus beta dan alfa min beta ini kita jumlahkan, itu maka hasilnya adalah alfa plus alfa jadi 2 alfa. Min beta ditambah min beta jadi beta dikurang beta, habis betanya. Kemudian ruas kanannya A ditambah B, sehingga kita peroleh 2 alfa sama dengan A plus B. Nah, jadi alfanya itu sama dengan 1/2 A plus B atau A plus B per 2. Oke, ini adalah persamaan pertama. Nah, kemudian jika alfa plus beta dan alfa min beta yang kita kurangkan, maka kita peroleh alfa dikurang alfa habis. Beta dikurang min beta, min ketemu min positif. Jadi beta ditambah beta. Jadi ruas kiri jadi 2 beta. Sama dengan ruas kanan A dikurang B. Berarti di sini betanya sama dengan setengah A dikurang B atau A kurang B per 2. Ini adalah persamaan 2. Oke, dari persamaan 1 dan persamaan 2, nanti kita substitusi ke rumus perkalian sinus dan kosinus pertemuan sebelumnya untuk memperoleh rumus penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang pertama kita cari adalah rumus penjumlahan sinus. Nah, untuk penjumlahan sinus, kita substitusi ke persamaan 1 dan persamaan 2 ini ke dalam rumus nih. Sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos alfa beta. Nah, ini adalah rumus perkalian sinus dan kosinus ya, pertemuan sebelumnya. Nah, nilai alfa plus betanya kita rubah. Tadi kan alfa plus beta kita misalkan A, jadi alfa plus beta diganti jadi A. Kemudian alfa min beta, tadi kan kita misalkan B, jadi alfa min betanya jadi B. Nah, kemudian di sini alfa itu nilainya sama dengan setengah A ditambah B. Jadi kita ganti setengah A tambah B. Dan betanya kita ganti jadi setengah A dikurang B. Sehingga kita peroleh sin alfa ditambah sin A ditambah sin B itu sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, ini adalah rumus penjumlahan sinus ya. Oke, kemudian yang kedua, rumus pengurangan sinus. Jadi sin A dikurang sin B, itu yang kita cari. Nah, kita sama mensubstitusikan persamaan yang tadi ke persamaan ini. Ini adalah rumus perkalian kosinus dan sinus. Ya, jadi sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Kita ganti alfa plus betanya jadi A, alfa min betanya jadi B, alfanya jadi setengah A ditambah B, betanya jadi setengah A min B. Nah, kita peroleh jadi sin A min sin B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, yang ketiga, rumus penjumlahan kosinus. Kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke rumus perkalian kosinus. Ini rumus perkalian kosinus. Nah, kita substitusi A plus B-nya jadi A plus betanya jadi A. Alfa min betanya jadi B. Alfanya jadi setengah A plus B. Betanya jadi setengah A min B. Sehingga kita peroleh cos A ditambah cos B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Kemudian yang keempat, rumus pengurangan kosinus. Kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam rumus perkalian sinus. Ini rumus perkalian sinus. Nah, kita substitusi alfa plus betanya jadi A. Alfa min betanya jadi B. Alfanya jadi setengah A plus B. Betanya jadi setengah A min B. Sehingga diperoleh cos A dikurang cos B itu sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, sehingga kita peroleh jika A sama dengan alfa dan B sama dengan beta, nah kita peroleh rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus sebagai berikut. Jadi sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Dan cos min alfa min cos beta itu sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Nah, ini rumus yang wajib kita ketahui. Nah, kita ke contoh soal. Oke, tentukan hasil dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat yang B cos 195 derajat dikurang cos 45 derajat ditambah cos 75 derajat.
Oke, untuk yang A, sin 75 derajat tambah sin 15 derajat. Berarti ini kita menggunakan rumus penyembelahan sinus. Jadi sin alfa plus sin beta itu sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Berarti di sini alfanya sama dengan 75 derajat, betanya sama dengan 15 derajat. Sehingga kita beroleh sin 75 derajat tambah sin 15 derajat itu sama dengan 2 sin setengah 75 derajat tambah 15 derajat dikali cos setengah 75 derajat dikurang 15 derajat. 75 ditambah 15, 90 derajat. 75 dikurang 15 derajat jadi 60 derajat. Tinggal kita kalikan setengah. Setengah kali 90, 45 derajat. Setengah kali 60, 30 derajat. Sin 45 itu setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Tinggal kita kalikan. 2 dikali setengah, 1. Ya kan? 1 dikali setengah, setengah. Akar 2 dikali akar 6. Kalau dalam akar kita kalikan dalamnya. Jadi 2 dikalikan 3. Jadi akar 6. Jadi kita dapatkan setengah akar 6. Sehingga sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat hasilnya adalah setengah akar 6. Oke, kemudian yang B. Cos 195 derajat dikurang cos 45 derajat ditambah cos 75 derajat. Oke. Nah, untuk soal ini kan ada 3 penjumlahan ya. Dan ada pengurangannya. Nah, di sini kita selesaikan dulu cos 195 derajat ditambah cos 75 derajat. Karena nilai cos 45 derajat kan kita sudah ketahui. Cos 45 kan nilainya setengah akar 2. Yang belum kita ketahui adalah 195 dan 75. Nah, jadi di sini Bapak satukan cos 195 derajat ditambah cos 75 derajat. Ini kita selesaikan dahulu baru dikurang dengan cos 45 derajat. Oke, di sini berarti kita menggunakan rumus penjumlahan kosinus. Cos alfa ditambah cos beta itu sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Berarti alfanya di sini 195 derajat. Betanya 75 derajat. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 cos setengah 195 derajat tambah 75 derajat dikali cos setengah dikali 195 derajat dikurang 75 derajat. Dikurang sama ini cos 45 derajat. 195 ditambah 75 itu 270 derajat. 195 dikurang 75 itu 120 derajat. Setengah dikali 270 itu 135 derajat. Setengah dikali 120 itu jadi 60 derajat. Ya kan? Nah, 2 cos 135. Oke, di sini 135 derajat itu di kuadran 2. Kita ubah ke kuadran 1 dulu. Nah, caranya, nah ingat ini persamaan kuadran 2. Ya. Kita ubah kuadran 1. Jadi cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan minus cos alfa. Karena cos di kuadran 2 nilainya negatif. Oke, sehingga nilai cos 135 derajat itu kan sama dengan cos 180 dikurang 45. Ya kan? 135 itu kan 180 dikurang 45 derajat. Jadi hasilnya cos 135 derajat itu sama dengan minus cos 45 derajat. Oke, di sini cos 135 kita ganti jadi minus cos 45. Cos 45 hasilnya setengah akar 2. Jadi di sini minus setengah akar 2. Cos 60 jadi setengah. Cos 45 setengah akar 2 jadi min setengah akar 2. Oke, tinggal kita kalikan. 2 dikali min setengah hasilnya min 1, ya kan? Min 1 dikali setengah hasilnya minus setengah. Jadi kita dapatkan minus setengah akar 2. Kemudian yang ini dikurangin lagi sama min setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2 dikurang min setengah akar 2 hasilnya berarti tinggal, ini kan akarnya sama. Berarti kita bisa menjumlahkan depannya. Ya. Jadi min setengah dikurang setengah hasilnya min 1. Ya kan? Min setengah dikurang setengah kan hasilnya min 1. Minnya nambah setengah. Jadi kita dapatkan min 1 dikali akar 2 itu min akar 2. Jadi hasil dari cos 195 derajat dikurang cos 45 derajat tambah cos 75 derajat hasilnya adalah minus akar 2. Oke, jadi cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.